Hai, hari ini aku mau review keyboard flagship pertama dari Rexus. Tentu harganya nggak murah, tapi seharusnya sih tetap worth it. Apakah benar? Langsung aja kita bahas. Sama seperti seri M84 lainnya, keyboard ini menggunakan layout 75%. Yang berbeda ialah total keys dikurangi dari 84 jadi tinggal 82 keys. Ini disebabkan akibat modelnya dibuat exploded sehingga arrow serta F-row-nya dibuat terpisah, tidak rapat seperti M84. Menurutku sih jadi lebih cakep dibanding seri sebelumnya. Kalau kita lihat sisi kanan atas pun tidak terdapat knob seperti kebanyakan keyboard 75% masa kini. Mungkin Rexus mau tampil beda, dan menurutku sih bagus-bagus aja. Gak cuma tampilan, mountingnya pun dijadikan gasket. Penambahan kata X di belakang M84 ternyata nggak main-main upgrade-nya. Terdapat 8 silikon gasket dengan konfigurasi 4 di atas, 3 di bawah, serta 1 di samping kanan. Agak aneh sih, harusnya sekalian 4 di atas dan 4 di bawah. Untuk plate-nya menggunakan bahan polikarbonat guna memaksimalkan performa mounting gasket di M84X. Kalau ditanya typing feel-nya gimana? Aku ngerasa cukup soft walau nggak bisa flex. Tapi ini terjadi karena ruang flexnya sangat sedikit. Kalau mau dibuat flex, kalian bisa lepas cast foam dan hasilnya akan jadi seperti ini. Walau belum maksimal, tapi sebagai keyboard gasket lokal di bawah 2 juta, Rexus M84X adalah keyboard paling soft yang pernah ku coba. Mungkin next aku bakal bikin tutorial untuk memaksimalkan performa gasketnya. Lanjut, bagian case pun di-upgrade menggunakan bahan polikarbonat berwarna blue grey transparan. Aku sih suka banget dengan case seperti ini, karena efek bleeding LED dari PCB ngebuat tampilan M84X jadi semakin cakep. Build quality-nya pun cukup oke dengan ketebalan top case sampai 3,6 mm. Dipegang terasa solid dan mantap. Walau begitu, beban keyboardnya masih terbilang ringan, yaitu 1 kg saja. Pada bagian bawah case terdapat 4 buah rubber feet. Uniknya penempatan dongle 2,4 GHz ditaruh di bawah rubber feet sebelah kanan atas. Kalau mau diambil, kalian perlu membuka rubber feet-nya dulu. Tenang aja, magnetik kok, jadi mudah dilepas pasang. Selain rubber feet, kita akan menemukan height adjustment dengan 2 step ketinggian. Build quality peningginya sih oke, cuma sedikit wobble aja. Seperti biasa, aku lebih nyaman menggunakan peninggi step pertama dengan ketinggian 6 derajat. Sedangkan step kedua terlalu tegak, yaitu 9 derajat. Di sisi bawah pun terdapat switch untuk mengubah mode dari Bluetooth, wireless, dan wired. Ada juga toggle switch untuk mengubah keyboard dari Windows ke Mac mode. Koneksi wirelessnya lancar tanpa hambatan, apalagi saat menggunakan mode wireless 2,4 GHz. Baterainya juga terbilang awet dengan kapasitas 3000 mAh. Untuk cek indikator baterai, kalian bisa pencet tombol Fn plus backspace. Nanti LED akan menyala dari angka 1 sampai 0. Setiap angka mewakili 10% kapasitas baterai. Semisal menyala sampai di angka 6 berarti baterai sisa 60%. Selanjutnya di bagian bawah case kita bisa melihat langsung silikon case foam bawaan keyboard. Karena M84X menggunakan casing transparan. Yang menarik adalah case foamnya didesain sedemikian rupa dengan logo Daksa di sisi kiri dan seri keyboard di bagian kanan. Detail-detail seperti ini emang gak bikin performa keyboard lebih baik, tapi sukses bikin tampilan keyboard jadi lebih menarik. Good job deh Rexus! Selain case foam, di antara plate dan PCB juga diberikan silikon platform setebal 3 mm. Kualitasnya bagus, ketebalannya pas, pokoknya mantep deh. Tapi di waktu yang sama, kedua dampener ini ngebuat sound profile jadi terlalu muted, yang dimana aku kurang suka. Gak cuma foam yang lengkap, di atas PCB pun diberikan sweet spot berupa lembaran berbahan PE. Tak lupa pada spacebar juga diberikan spacebar plate silikon gasket. Pokoknya keyboard ini siap pakai deh, semua mod sudah terpasang. Kalau kita bongkar keyboardnya dan melihat bagian bawah PCB, terlihat baterai yang ditempel ke PCB. Selain itu ada antena untuk koneksi wireless berbentuk kabel. Agak langka sih karena aku baru pertama kali melihat keyboard dengan antena seperti ini. Untuk soket hot swap sudah menggunakan universal 5 pin south facing merek Kailh. Bukan hal yang spesial sebenarnya untuk keyboard di atas 1,5 jutaan. Buat yang nanya kelebihan south facing itu apa? Kita bisa pilih semua profile keycaps tanpa takut terjadi interference. Tapi ada hal yang harus dikorbankan, yaitu LED menjadi redup. Buat kalian yang gak peduli sama LED sih bukan masalah. Toh keycaps bawaan yang diberikan pun tidak tembus LED.
Kalau ngomongin switch, pada seri M84X kita hanya diberikan dua varian switch dan dua-duanya linear, yaitu Gateron Pro Yellow dan Red. Unit yang aku review menggunakan switch Gateron Pro Yellow. Switch ini sudah preloop namun terbilang sangat tipis. Setidaknya sih cukup sukses bikin spring pingnya hilang dan ngebuat switch lumayan smooth. Selain switch, stabilizer pun sudah preloop dan loopnya ini cukup bagus. Ditambah housingnya tie couplet. Pada unit yang aku review tidak ada rattle maupun ticking sama sekali. Loop pada wire sih tipis banget, begitu juga di stem maupun housing. Tapi selama performanya oke ya nggak masalah. Penasaran sama sound profile-nya? Langsung saja kita dengarkan. Selain fitur-fitur yang sudah kusebutkan di atas, hal menarik yang ada di M84X adalah keycaps. Sudah berbahan PBT double shot dengan ketebalan 1,5 mm dan cherry profile. Untuk sebuah keycaps bawaan, kualitasnya sangat bagus, tebal, double shotnya rapi, tidak bleeding, dan yang paling penting colorway-nya cakep. Font yang dipilih juga bagus. Pokoknya secara tampilan gak ada kritik deh, cantik. Daxa M84X sudah diberikan driver untuk menyeting keyboardnya. Pada driver kalian bisa mengatur fungsi per key, setting RGB, key sensitivity, serta makro. Kalian juga bisa setting fungsi dari FN layer. Jadi kalian bisa memilih kombinasi tombol FN seperti FN plus E untuk mute, FN plus R untuk kalkulator, dan lain-lain. Selain pada software, kalian juga bisa setting RGB menggunakan kombinasi tombol function. LED-nya emang gak kelihatan di keycaps sih karena menggunakan keycaps tidak tembus LED. Tapi bleeding pada case-nya bikin keyboard terlihat cantik walau jadi terang banget. Overall, sebagai keyboard prebuild di harga 1,8 juta, Daxa M84X memberikan performa mantap. Bahkan salah satu atau keyboard prebuild lokal terbaik dalam keadaan stok saat ini. Ditambah secara tampilan pun gak kalah menarik. Ini awal yang baik untuk Rexus. Semoga kedepannya ada keyboard-keyboard bagus seperti ini lagi sih. Mungkin next bisa diperbaiki mounting gasket-nya biar lebih mantap. Atau kasih varian switch yang lebih banyak dan lebih bagus. Karena menurutku kurang aja gitu. Keyboard di harga segini cuma ada varian Gateron Pro, linear doang lagi. Harusnya ada varian switch yang lebih bagus, biar dalam keadaan stok pun keyboardnya sudah sangat siap pakai. Selain varian switch, paket pembelian mungkin harus di-upgrade ya. Emang sih kita dikasih kain microfiber, paracord cable, serta switch dan keycap spooler. Tapi seharusnya sih di harga segini udah dikasih coil kabel yang bagus biar lebih mantep gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Vanilla, terima kasih.